dipimpin Radin ya. Sebelum itu kita pembiasaan pagi seperti biasanya Pancasila, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya, janji murid dan tepuk itu ya. Nah silakan yang bertugas Radin untuk Pancasila maju di sini aja nih. Disiapkan dulu temannya Bu. Ya. Ayo Pino begini dulu. Satu.
silahkan duduk. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep kecerdasan artifisial. Nah, waktu kemarin kita sudah belajar coding. Nah, untuk pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Masih ingat apa itu berpikir komputasional? Masih, oke. Nah, ini selanjutnya kita akan belajar lagi ya, terusannya tentang konsep kecerdasan artifisial. Sudah pernah mendengar atau membaca di internet apa sih kecerdasan artifisial? Belum ya. Kalau belum, hari ini kita akan belajar ini. Ini hal baru ya. Nah, selanjutnya sebelum ke pembelajaran inti, kita akan ice breathing dulu, yaitu berdiri semua ya di barisan. Boleh maju ke sini nggak apa-apa? Piro, Tata sama Bunda boleh jadi mbak di sini kita. Kalau nggak cukup jadi 3 nggak apa-apa 3. Nah, ayo wes gitu ya. Biarkan Budia, nanti kalau Budia instruksinya aduh. Ayo guys. Nah, nanti kalau Budia bilang ke kanan, kalian kebalikannya kemana? Ke kanan. Ke kiri. Kalau misalkan mundur, berarti kebalikannya maju. Nah, jadi yang kalian lakukan adalah kebalikannya. Oke, contoh ya, masih contoh. Ke kanan 1 langkah, berarti ke kiri 1 langkah. Ke kiri 1 langkah, berarti ke kanan 1 langkah. Oke, yang dilakukan adalah kebalikannya. Oke, contoh, lagi ya, ini pas. Oke, kebalikannya yang kan fokus dulu kebalikannya ya. Ke kanan 1 langkah. Ayo. Pelan. Ke kiri 2 langkah. Mundur 1 langkah. Balik. Ke kanan 1 langkah. Kanan 2 langkah. Ayo kanan 2 langkah. Jangan sama-sama. Mundur 1 langkah. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Ke kanan. Ke kiri. Oke, udah. Tepuk tangan buat kita semua. Jangan duduk. Oke, ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep kecerdasan artifisial yang lengkap. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, manfaat untuk belajar KA itu bisa memudahkan pekerjaan manusia, menghemat waktu ya, jadi pekerjaannya lebih cepat selesai. Nah, sebelum itu silakan kalian simak video berikut ini ya. Pelan.
Oke, sudah ya. Nanti kita nonton lagi. Nah, dari video ini kalian apa? Video apa yang kalian tonton? Ipin. Oke, Upin dan Ipin. Nah, ini tadi Budia nyari video Upin-Ipinnya di mana? Di YouTube. Nah, jadi di YouTube ini kalian bisa melihat semua video atau semua film yang kalian inginkan. Jadi tinggal diketik saja, langsung muncul apa yang kalian inginkan. Itu lebih cepat ya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari kecerdasan artifisial. Jadi lebih menarik, lebih cepat, dan juga bagus apa tidak tadi tampilannya? Bagus ya. Terus ada translate-nya, menerjemahkan bahasa. Kalau Upin Ipin itu dari negara mana? Malaysia. Terus ini tadi tulisannya menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalian juga lebih paham. Jadi bagus ya. Atau YouTube ini sudah canggih, bisa menerjemahkan bahasa dari Malaysia ke Indonesia. YouTube ini salah satu contoh dari konsep kecerdasan artifisial. Nah, ini dia pengertian dari kecerdasan artifisial. Ada yang mau membaca? Kadir? Pengertian kecerdasan artifisial. Stuart Russell, Brown, Salson, dan Peter Norvig 2001 mendefinisikan KA sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan. Oke, jadi KA atau kecerdasan artifisial, ya kecerdasan artifisial bisa disingkat KA gitu ya kalau menyebutkan. Nah, ini mendefinisikan KA itu sebagai sebuah sistem yang berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi bisa disimpulkan kalau KA itu program komputer yang meniru kecerdasannya manusia. Nah, ini ya, KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Jadi bekerjanya melalui data yang pernah dikumpulkan. Tadi contohnya kalian kan mengetik itu ya, video Upin dan Ipin. Nanti langsung muncul di situ banyak sekali. Jadi kalian tinggal memilih mana yang mau ditonton. Kalau sudah bisa dikeluarkan dulu buku tulisnya, dicatat ini ya, pengertian dari kecerdasan artifisial. Ya di buku tulis. Tulis pokoknya.
meniru kecerdasan manusia. Sudah. Sama sudah. Meniru kecerdasan komputer yang digunakan. Apa sudah? mana? Kita sama. Belum. Kemudian sudah. Sudah ya, Pin? Belum, Bu. Mengambil keputusan. Sudah ya. Nah, setelah ini nanti Bu Dian bagikan LKPD ya, kalian duduk berkelompok. Nah, sebelumnya diperhatikan dulu dan di depan. Nah, ini adalah contoh dari KA yang tadi kita melihat video primitif yang di YouTube ya. Terus yang kedua ada Google Maps. Kalian pernah menggunakan Google Maps? Belum. Punya HP? Yang punya HP? Ya, jadi belum pernah. Nah, nanti kalau yang belum pernah, coba nanti di HP-nya digunakan ada menu Google Maps ya. Ini digunakan untuk kalian menuju ke suatu tempat yang kalian belum pernah ke sana. Jadi contohnya kalian di sini di Bombongan ya, namanya. Terus mau ke kota Blitar, mau ke Blitar Pak misalnya, belum tahu jalannya, kalian bisa lihat Google Maps ya, diklik saja mau ke Blitar Pak. Nah, nanti muncul lokasinya, jalannya lewat mana, terus ada pilihannya mau naik motor
misalnya ada tugas bahasa Inggris, itu kan menerjemahkannya biasanya pakai HP. Ya, di Gemini juga bisa. Nah, jadi mengubah bahasa dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa lain ya. Bahasa di semua negara, Google Translate ini bisa menerjemahkan ke bahasa yang kalian inginkan. Jadi lebih cepat, lebih mudah. Jadi kira-kira cerdas apa tidak? Cerdas ya, lebih cepat. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan kecerdasan KA atau kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Nah, manusia itu kan punya otak ya, bisa berpikir. Nih, kalau kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan ya, hanya memiliki instruksi atau perintah. Kalau manusia tentunya bisa berpikir dan memiliki perasaan. Nah, pasti beda ya antara manusia sama yang artifisial, pasti beda. Kalau artifisialnya itu tidak ada perasaannya. Kalau manusia bisa berpikir dan merasakan, memiliki perasaan ya. Nah, karena manusia punya otak ya. Terus yang kecerdasan artifisial belajar dari data atau program yang diberikan. Jadi belajarnya itu hanya dari perintahnya, dari datanya. Terus kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda. Nah, karena dia tadi lebih cerdas, manusia punya perasaan, jadi bisa menciptakan hal-hal yang kreatif dan berinovasi. Tapi kalau kakak, dia hanya belajar dari pengalaman atau data yang dia berikan. Terus hanya memahami hal yang ada di dalam datanya. Nah, itu tadi ya, hanya bekerja sesuai dengan perintah instruksinya. Terus kalau manusia itu bisa memahami konteks yang lebih luas, lebih banyak lagi, beragam ya, berbeda-beda. Terus kalau yang KA mengambil keputusan berdasarkan angka dan pola, tadi kan dimasukkan perintahnya itu apa. Nah, itu baru muncul keputusannya seperti apa. Terus kalau manusia itu membuat keputusannya berdasarkan emosi, nilai moral dan etika karena manusia punya perasaan. Kalau yang artifisial dia hanya menuruti atau mengikuti perintah dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya KA tadi ya dibagi jadi dua. Ada yang namanya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu berarti belajar dari pengalaman atau tidak hanya mengikuti instruksi atau perintah yang sama atau berulang kali. Menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Jadi hanya memasukkan satu perintah itu sudah muncul, sudah sesuai apa yang kalian inginkan. Contohnya di sini ada mesin cuci otomatis ya, mesin cuci yang modern. Kalian tinggal pencet tombolnya, mau mencuci berapa menit, terus sekalian kering atau tidak, nah itu langsung muncul. Jadi nggak perlu mencet tombol-tombol lain. Beda dengan mesin cuci yang non cerdas, mesin cuci manual. Pernah lihat ya? Punya kalian yang mana? Yang cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Nah, kalau yang mesin cuci non cerdas itu biasanya kan ada 3 tombol ya, ada yang mencuci sendiri, kering sendiri, membuang air sendiri. Nah, jadi memprogramnya berulang kali sesuai dengan perintah manusia. Tapi kalau yang tadi mesin cuci yang cerdas itu hanya 1 kali, tinggal diprogram kalian mau berapa menit mencucinya, langsung kering, nah langsung airnya dibuang, itu bisa cuma sekali pencet. Tapi kalau yang mesin non cerdas, mesin cuci manual itu tombolnya banyak, satu-satu kalau mengatur ya, jadi nggak bisa sekali jalan. Terus ada juga di sini gambar apa ya? Kalkulator. Nah, kalkulator ini juga contoh dari non cerdas ya. Jadi perintahnya hanya sesuai dengan manusia. Perintah nggak bisa yang otomatis kayak gitu. Jadi langsung cuma mesinnya
bedah di ruang operasi. Jadi di sini kalau KA itu di bidang kesehatan bisa untuk membantu dokter, perawat untuk melakukan operasi di ruangannya. Nah, jadi untuk membantu operasi bedah, gitu. Misalnya pakai robot. Terus ada juga di sini di bidang transportasi. Transportasi itu berarti kayak kendaraan gitu ya. Di sini contohnya ada mobil dengan sensor, jadi bisa memarkir, auto parkir, bisa mencari tempat parkir yang kosong. Terus selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, biasanya ini seperti yang kalian tonton tadi, salah satunya adalah YouTube, Gemini, Google Translate, itu bisa membantu kalian dalam belajar ya. Terus yang selanjutnya di bidang pelestarian lingkungan, ada pemilahan sampah. Nah, sampah itu kan ada yang apa ya? Ada yang plastik, terus ada yang sayuran. Nah, itu bisa dipilah-pilah sesuai jenis sampahnya. Ya, dari yang jenis yang misalnya sampah organik, sampah non organik, jadi itu bisa berguna untuk pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya ini ada LKPD, ujian bagikan sesuai kelompoknya. Sudah duduk berkelompok? Sudah ya. Nah, bisa ditulis dulu nama sama kelasnya. Itu berkelompok. 1 LKPD, 2 anak. Jadi ditulis dulu nama sama kelompoknya. Sama bisa gabung ke Radin 1 sama ke ini ya. Ya, ditulis dulu nama sama kelasnya ya. Ya, nama kamu, nama berdua.
Ya. Ini apa yang dimaksud Ya, kamu tulis tadi. Bisa kamu tulis tadi.
Ada apa ibu?
cerdas, ada remote, mesin non cerdas, terus ada mesin cuci otomatis atau modern, masuknya mesin cerdas, ada Google Map, masuknya mesin cerdas ya. Terus yang nomor 5. Aduh. Manfaat CA di bidang pendidikan. 1. Membuat media pembelajaran. Nah, contohnya Oke, tadi bidang kesehatan adalah robot itu ya untuk membantu di operasi bedah, membantu dokter kan. Yang ketiga, bidang lingkungannya apa? Untuk memilah apa? Memilah sampah. Ya tadi di bidang lingkungan berarti fungsi KA untuk memilah sampah ya, biar cepat jadi antara sampah organik dan non organik. Ayo silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Nah kalau sudah dikumpulkan ke depan ya LKPD-nya. Ayo sama-sama. Yang lainnya. Nah selanjutnya silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Siap-siap. Tepuk semangat. Oke, ulangi ya, yang keras dan lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya Budia akan membagikan tim soal dan juga tim jawaban. Nah, di sini ada kartu soal dan kartu jawaban. Nanti yang bagian kiri Budia adalah tim soal, terus yang di sini sebelah kanan Budia tim jawaban. Jadi kalian nanti antara tim soal harus mencari jawaban di tim jawaban. Tim jawaban harus mencari soalnya di tim soal ini ya, sesuai dengan kartunya. Jadi nanti temannya ditanyai siapa jawabannya, siapa soalnya. Soal. Ya. Jangan sampai aku ya ke temannya. Apa ya? Ketahuan. Masa juga belum dapat.
ditanya ya teman-temannya. Ditunjukkan Apa yang dimaksud dengan kecerdasan ya ditunjukkan kartunya. Silakan tunjukkan nggak apa kartunya. Jadi jawaban sama soalnya cocokkan. Ya ditanya maksudnya apa? Ayo silakan bergerak. Berdiri cari ke temennya. Jangan aja. Dipegang yang soal. Sebutkan contoh. Nah, contoh arahnya apa? Oke, kalau sudah silahkan duduk di tempat masing-masing. Yang memegang jawabannya di tim soal. Tim soal sudah mengambil jawaban temannya. Ya sudah, silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke, untuk tim soal dari Rajin, apa soal dan jawabannya? Silahkan dibacakan. Mesin cuci otomatis modern merupakan telepon dari mesin. Jawabannya mesin cerdas. Oke, betul. Terus tim Novi, ya dibacakan. Mau lanjut? Kemudian tim soalnya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah Terus? manusia. Oke, lanjut. Oke, gambarnya gambar apa tadi? Remote. Contoh dari not cerdas. Terus kalau Fatah, tim soal Fatah? Oke, contoh itu ya, mesin dari mesin cuci otomatis atau mesin cerdas. Oke, kalau sudah dikumpulkan dulu kartu soalnya. Sudah semua ya? Kalau sudah, ini ada kuis mini assessment ya. Jadi untuk mengetahui seberapa paham kalian belajar KA hari ini, silakan ditulis dulu nama dan kelasnya Novi sama Radin. Tulis saja nama dan kelasnya. Mesin
Kerjanya tak Bu? Iya. Kok salah?
untuk mengekspresikan setelah pembelajaran hari ini ya. Silakan kalian bisa maju ke depan memilih emoticon. Maju. Oke, kalau sudah silakan tunjukkan ke kamera ya ekspresi kalian hari ini seperti apa. Oke, kalau dari Sauna ekspresinya apa tadi? Senyum, senang. Apa berarti Mas? Senyum. Kece. Pakai kacamata. Alvino. Enggak boleh gitu rajinnya. Oke, lanjut Fatah. Oke, senang. Terus senang sekali. Mana? Emotikonnya mana? Terus Novi. Bintang-bintang. Radin, senang tapi ya nanti itu ditempel di bukunya masing-masing ya. Buku tadi. Terus untuk pembelajaran hari ini untuk kalian ya diakhiri dengan membaca